Sahabat forum sekalian, perlu kami sampaikan bahwa forum ini terselenggara atas kerjasama FINBUK Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNEKS, di mana pada awalnya kita aktif melakukan diskusi Fitcon maraton dengan pelaku BMT, KSPPS, LKMS, dan pada akhirnya kita inisiasi untuk membuat forum berkelanjutan yang bertajuk Forum Bisnis Mikro Syariah atau SMBF ini. Mari kita doakan forum ini terus mengudara, berdaya, dan berhasil guna sehingga membawa pengaruh positif bagi gerakan keuangan dan bisnis mikro syariah. Dan alhamdulillah, hari ini kita memasuki forum yang ke-7. Khusus SMBF ke-7 ini, kami berkesempatan bersilaturahmi dengan 6 narasumber sekaligus, narasumber yang luar biasa dan istiqomah dalam menekuni bidang kajiannya masing-masing. Jazakumullah khairan. Kami aturkan untuk para pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Untuk itu, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan pembuka dari diskusi forum kita hari ini kepada yang terhormat Bapak Bagus Aryo, PhD, selaku Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah KNEKS. Kami persilahkan. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Rahmatul sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Syariah Micro Business Forum. Tidak terasa sudah yang ke-7 ya, seri yang ke-7. Terus bergelincir, terus melakukan kegiatan-kegiatan lagi dalam Syariah Micro Business Forum kerjasama antara KNEKS dan FINBUK. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan salam hormat untuk Pak Aslihan sebagai Ketua FINBUK dan juga jajaran FINBUK, kemudian para narasumber, ada Kiai Haji Dr. Hasanuddin dari DSN MUI, kemudian ada Ustadz Dr. Dian Berkah, kemudian ada Pak Pristianto dari Kemenkop, teman saya, kemudian ada Kang Maman dari PT USI, kemudian ada Pak Bagas Setiaji dari OJK IKNB. Alhamdulillah kalau kita bicara mengenai koperasi syariah, koperasi digital, kita bicara dengan BMT, maka tidak terlepas bahwa kita harus bisa memahami bahwa ini merupakan perubahan dari perkembangan dari BMT ataupun koperasi syariah itu sendiri. Kalau kita lihat bahwa dulunya kita bicara dengan BMT 1.0. Sekarang kita sudah bicara digital, berarti BMT 4.0 atau koperasi syariah 4.0. Ketika di BMT 1.0 kita bicara mengenai BMT atau koperasi syariah yang tradisional dengan sistem pencatatan dan perhitungan yang manual. Kemudian beranjak kita akan masuk ke BMT 2.0 dengan penggunaan core system pada koperasi atau BMT tersebut. Kemudian beranjak lagi ke BMT 3.0. Penggunaan core system dengan kemampuan untuk menggunakan ATM tanpa kartu, online antar cabang, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada BMT 4.0, di mana ada information system yang lebih baik, ada human touch and technology, menggabungkan antara teknologi dengan tetap berhubungan dengan secara offline. Bagaimana tetap kita menjaga anggota kita dalam hubungan-hubungan tatap muka. Kemudian ada teknologi untuk membantu meningkatkan bisnis, mengembangkan ekosistem, dan lain sebagainya. Ini semua kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kita di era digitalisasi ini. Kita tahu bahwa BMT maupun koperasi syariah tidak sendiri, ada perbankan di sana. Kemudian ada lagi fenomena yang baru adalah fintech. Fintech masuk ke dalam pasar. Boleh dibilang itu mendisrupt pasar. Pertanyaannya adalah, yang pertama mungkin timbul, apakah fintech ini akan take over market dari BMT atau koperasi syariah? Di awal mungkin kita melihat dia mendisrupt pasar. Tapi secara keseluruhan bahwa fundamental dari fintech ini kurang kuat, di mana mereka tidak punya kaki sampai customer. Mereka tidak punya kaki sampai pada anggota.
dengan hubungan yang baik, dengan hubungan sebagai human, kemanusiaan yang baik, karena mereka selalu dengan platformnya digital. Mau tidak mau harus ada kerjasama. Dan BMT pun juga dapat memanfaatkannya dengan salah satu adalah bekerja sama dengan fintech untuk meluaskan pasar. Dan fintech sendiri juga tidak dapat berjalan secara sendiri. Prediksi kami ke depan ketika microfinance ataupun BMT ini sudah masuk ke era digital, fintech ini pun akan menghilang. Karena BMT sudah melakukan hybrid, melakukan kegiatan-kegiatan plus dengan layanan-layanan teknologi dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, ketika kita masuk ke dalam era digitalisasi ini, apakah memang anggota kita sudah cukup terprotek? Kita ambil contoh di Kenya, dengan digitalisasi ini terjadi gagal bayar sekitar 20% anggota-anggotanya. Karena kemudian tidak dibarengi dengan edukasi yang baik, kemudian ada beberapa dengan kemudahan pinjaman tapi tidak melihat pricing-nya, di-convert dengan bunga yang tinggi ataupun dengan di syariah dengan bagi hasil yang tinggi, sehingga menyebabkan mereka dalam debt trap ya, dalam jebakan hutang. Kita juga mendengar bahwa ada kebocoran data seperti di Tokopedia dan Bineka. Nah, ini semua menjadi pertanyaan kita ketika kita masuk ke dalam digitalisasi, apakah anggota kita sudah terprotek dengan baik dalam era digital ini. Pertanyaan ketiganya, apakah kemudian BMT akan masuk ke dalam digital lending juga? Mau tidak mau kita akan menjawab iya, karena kondisi sudah menuntut seperti itu, khususnya di era atau pandemi COVID ini ya. Sekarang pun kita masuk ke dalam era digital, mau tidak mau, dengan Zoom di mana-mana. Apa-apa menggunakan Zoom, bahwa kondisinya sudah mendorong kita untuk masuk kepada era 4.0. Dibantu dengan algoritma dalam base credit, memudahkan orang untuk men-screening anggota dengan model algoritma, dengan prediksi, dan sebagainya. Yang keempat, pertanyaannya adalah, apakah juga payment dan juga pembiayaan bisa saling berhubungan? Umumnya, koperasi syariah di awal, maupun juga BMT, menggunakan stand-alone produk, yaitu hanya pembiayaan toh. Kemudian muncul dengan payment platform. Nah, ini bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Di mana dengan payment platform juga bisa memperbesar calon anggota maupun anggota yang pada akhirnya juga dapat mendukung apabila ada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan bagi anggota atau calon anggota tersebut. Pertanyaan terakhir adalah, apakah transformasi digital ini hal yang visible bagi BMT ataupun bagi koperasi syariah? Ini merupakan challenge dan opportunity, bahwa BMT juga harus siap, koperasi syariah harus siap, KSPP harus siap, bahwa era ini adalah era digital, mau tidak mau harus masuk ke sana, dengan tidak melupakan keunikan dari BMT koperasi syariah, hubungan yang baik dengan anggota. Ada human touch-nya ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi teknologi membantu, tapi hubungan kemanusiaan tidak boleh dilupakan. Ini kita pun saat ini sudah mengembangkan antara KNKS, Pinbook, dan juga dengan PT USI, bagaimana kita membantu untuk mengembangkan BMT masuk kepada era 4.0. Terakhir yang menjadi challenge, potensial challenge-nya adalah kemungkinan terjadi mission drift, misi yang berubah. Bisa mengalihkan, dulunya mungkin BMT memberikan pembiayaan untuk UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dengan adanya digitalisasi bisa berubah misinya, menuju ke arah anggota yang punya fixed income, seperti pegawai dan sebagainya. Ini salah satu kekhawatiran, bisa juga tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu potential challenge yang pertama. Yang kedua adalah potential challenge-nya adalah compliance dan regulatory environment. Compliance, kepatuhan. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada dari DSN MUI, bagaimana pentingnya fatwa DSN MUI terkait dengan layanan keuangan elektronik. Kemudian regulatory environment, otoritas yang mengatur. Ini ada, alhamdulillah ada Pak Pris dari Kemenkop UKM, kemudian Pak Bagas dari OJK. Bagaimana kita harus tetap update dengan aturan yang ada, karena bagaimanapun juga aturannya harus mengejar dengan perubahan layanan digital yang sangat cepat, yang berubah dari waktu ke waktu dengan sangat cepat, sehingga aturan pun akan berubah dengan sangat cepat. Nah, intinya adalah dari semuanya harus kita siap, harus siap berubah, dan harus siap masuk ke dalam
layanan digital. Transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik itu dan secara infrastruktur, ekosistem, dan lain sebagainya, masuk pada era digital. Demikian dapat saya sampaikan. Saya yakin bahwa forum ini sangat berguna sekali bagi kita, baik sebagai praktisi, birokrat, maupun akademisi, bisa saling belajar satu dengan yang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.